Halo teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acep Permana. Saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Widyatama, Fakultas Manajemen Bisnis. Nah, pada hari ini kebetulan saya akan melakukan wawancara ya, berbincang-bincang dengan seorang pengusaha di bidang makanan dan minuman, yaitu Bapak Iwa Sungkawa. Beliau ini merupakan seorang pengusaha muda yang cukup sukses ya di Kota Bandung, yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua ya. Sebelum kita masuk ke topik pembicaraan, mungkin bisa dilihat dulu, ditonton dulu video berikut ini. Di kota Bandung ada sebuah usaha yang mengusung tema riang dan gembira yang dinamakan Ceria 33. Ceria 33 hadir dengan semangat membawa keceriaan dalam setiap hidangan yang disajikan. Dengan mengusung konsep yang modern dan menyenangkan, Ceria 33 menjadi tempat yang ideal untuk menikmati waktu berkualitas bersama keluarga dan teman-teman. Ceria 33 menawarkan beragam menu yang menggugah selera, mulai dari hidangan tradisional Indonesia dengan sentuhan modern hingga berbagai minuman yang menyegarkan. Setiap hidangan disiapkan dengan bahan-bahan berkualitas tinggi, sehingga tak hanya lezat, tetapi juga sehat. Salah satu keunggulan Ceria 33 adalah suasana tempat yang nyaman dan penuh warna, menciptakan atmosfer yang ceria dan menyenangkan bagi setiap pengunjung. Dengan layanan yang ramah dan profesional, Ceria 33 berkomitmen untuk memberikan pengalaman kuliner yang tak terlupakan bagi para pelanggan. Ceria 33 juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan lingkungan, menunjukkan kepedulian mereka terhadap komunitas dan kelestarian alam. Melalui program-program CSR, Ceria 33 berusaha memberikan dampak positif yang nyata. Dengan semangat yang tinggi dan visi yang jelas, Ceria 33 siap menjadi pilihan utama bagi para pencinta kuliner yang mencari pengalaman makan yang istimewa dan penuh keceriaan. Selamat datang di Ceria 33, tempat di mana setiap hidangan membawa senyuman. Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di rumahnya Bapak Iwa Sungkawa. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait branding suatu produk di era digital saat ini. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan apa namanya itu branding ya, tapi mungkin setiap orang itu punya formulanya masing-masing. Nah, kali ini kita belajar dari Bapak Iwa Sungkawa bagaimana beliau membranding produknya sehingga produknya itu bisa dikenal secara luas sampai saat ini. Yuk kita langsung aja tanya-tanya sama beliau. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada bersama Bapak Iwa Sungkawa ya. Bagaimana kabarnya Pak Iwa? Sehat ya? Baik. Oke, maaf nih ganggu lagi nih untuk sekian kalinya ya. Pada saat ini kita akan berbincang-bincang terkait branding ya, terkait branding produk di era gempuran digitalisasi sekarang ya. Jadi saya pengen tahu lebih banyak juga, mungkin buat teman-teman juga buat bahan pembelajaran, bagaimana nih strategi Kang Iwa dalam membranding produknya sehingga bisa apa namanya bertahan sampai sekarang dan juga dikenal luas. Begitu Kang Iwa ya. Nah, jadi yang pertama nih terkait branding, apa sih bedanya Kang Iwa branding di era digital saat ini dan juga branding secara konvensional? Oke, menurut saya ya, branding itu kan suatu promosi ya, suatu promosi yang notabene itu lebih ke kalau zaman sekarang tuh menonjolkan brand awareness kita apa tuh. Misalkan contohnya kita, saya juga pribadi usaha di apa namanya tuh di bidang F&B, dan untuk branding di bidang F&B itu ya sekarang di era digital ini sama konvensional itu perbedaannya emang bener-bener signifikan. Apalagi sekarang kalau zaman dulu tuh kita untuk konvensional tuh paling kita door to door. Cuman kalau enggak keliling, bisa tuh keliling sama bagiin-bagiin brosur paling. Brosur ya, Brosur. pamflet kayak gitu mungkin ya. Bikin pamflet, terus bikin billboard. Menurut saya sih
sekarang di era digital ini, di era digitalisasi saat ini, menurut saya mungkin masih efektif yang konvensional, namun kurang lebih apa ya namanya teh, kurang lebih efektif dibandingkan yang sekarang. Sekarang mau mendingan kata saya untuk di era digital sekarang ini lebih ke branding tuh digitalisasi. Contohnya kita branding untuk ibaratnya pasang iklan di ibaratnya di Meta, terus contoh di grup Meta tuh ada di Facebook, Instagram, terus kalau yang sekarang tuh yang lagi hype tuh di TikTok, di TikTok. Oke. Itu lebih lebih menurut saya lebih mengena tuh sekarang, apalagi saya di bidang F&B itu kalau lihat ada di Instagram sama di TikTok lagi viral lah Viral. bahannya, biasanya tuh lebih apa ya, lebih diburu didatengin sama customer-customer yang ibaratnya konsumen-konsumen yang suka jajan atau suka makanan segala macam. Makanya di era digital ini dibandingkan konvensional sama dibandingkan di era digital ini emang lebih cepat ya, cepat transformasinya antara di manual sama ke Oke, digitalisasi ini mungkin gitu sih. perbedaannya pesan yang disampaikan itu bisa lebih cepat Mm-mm, tersebar mungkin Pak tersebar ya. kita Oke, gitu sih. seperti itu ya. Oke, nah selanjutnya apa nih ya eh, cara ya atau langkah awal yang harus kita ambil dalam membranding produk kita khususnya nih apalagi produk baru ya. Hmm. Bagaimana langkah awal yang harus kita ambil ketika kita mau membranding produk kita itu di apa menggunakan platform digital begitu. Langkah awal untuk menggunakan yang pertama mungkin lebih untuk pemula, berarti kan ini Pemula untuk untuk pemula. pemula. Langkah awal sih mungkin kata saya lebih ke bikin dulu akun ya. Bagi Oke. akun kayak mungkin akun buat ini akun tuh buat akun pemasarannya. Contohnya misalkan kayak punya saya nih Instagram, di Instagram juga ada, di TikTok juga ada. Cari kalau di Instagram itu ceria33, ceria.33 itu ada keluar. Nah, kalau misalkan di TikTok itu Eskulku Ceria 33. Nah, di situ sekarang pertama langkah awal tuh kalau pengen kita nge-branding, ibaratnya memperkenalkan bahwa produk kita tuh yang biasanya di jalan sosial tuh bikin akun dulu. Oke. Yang kedua, kita harus komitmen konsisten bikin kontennya, Oke. bikin konten karena kita setelah bikin akun kita juga harus bikin konten karena konten itu butuh effort yang besar karena effort nanti buat bikin konten tuh jadi apa namanya teh manfaatnya besar karena buat apa kita setelah bikin konten terus komitmen bikin konten, bikin story, bikin reels. Nah, di situ biar biar si Instagram sama si Facebook tuh bisa nge-relate atau misalkan si TikTok tuh bisa tahu nih, oh ini algoritmanya mau arah kemana sih? Hmm. Oh, dia berarti ini buat pemasaran, buat pemasarannya tuh dia buat oh jadi jualan F&B, makanan, makanya nah, nanti Oke. si Instagram sama si TikTok tuh relate tuh untuk ke customer-customer yang suka jajan, Oke. suka segala Oke. macam. Nah, setelah itu mungkin kalau misalkan kita pengen buat namanya tuh kolaborasi lah, Kolaborasi. kolaborasi bisa kita bisa lakukan kolaborasi sama affiliate-affiliate ibaratnya vlogger-vlogger lah, Oke. vlogger Selebgram kayak gitu Telegram mungkin mungkin ya Pak ya. ya betul. Pakai Telegram. Kita yang sekarang itu pakai Telegram, terus pakai vlogger-vlogger itu bisa karena sekarang tuh yang dikejar tuh viralnya sih. Viralnya. Viralnya. Kalau untuk rasanya sih menurut saya mungkin bisa nomor kedua lah sekarang Oke. untuk Oke. menambahkan penjualan tuh ya itu sih salah satu strategi ya, strategi awal untuk pengen lari ke era digital ini. Oke. Berarti ada 3 Pak ya tadi. Kita harus punya akunnya dulu, kemudian kita harus bisa konsisten dalam membuat Kontennya, kontennya ya. Terus yang ketiga mungkin kesesuaian konten dengan konten, produk yang kita punya begitu iya. Pak ya. Oke, nah, itu ya mungkin selanjutnya terkait ini Pak ya cara kita membangun kesadaran merek ya atau
membangun supaya si konsumen itu loyal gitu terhadap produk kita gitu. Ya. Sehingga kita itu tidak harus selalu cari lagi konsumen baru, cari lagi. Nah, itu triknya itu seperti apa itu? Kalau trik ibaratnya konsumen yang ibaratnya royal ke kita ya, ibaratnya repeat order mungkin lah ya. Nah, seperti itu Mungkin jatuhnya repeat order. Nah, untuk biar supaya customer tuh repeat order, menjaga customer itu, yang pertama balik lagi pertama dari pelayanan. Oke, pelayanan. Dari pelayanan, yang pertama dari pelayanan. Pelayanan tuh dari kita dari dalam dulu nih, sebelum kita lari ke produk. Okay. Karena pertama layak pelayanan dulu dari karyawan. Karyawan kita kalau bisa sebelum kita ini training dulu nih dari attitude-nya, dari cara penyampaiannya, terus dari pelayanan mereka ke customer. Pertama pelayanan sih menurut saya. Karena balik lagi walaupun ibaratnya makanannya seenak apapun, tapi kalau pelayanan kita dari ibaratnya dari pegawai kita lah, bahasa pegawai kita itu kurang ramah, kurang apa, tetap sih menurut saya nomor satu itu pelayanan. Karena pelayanan yang menurut customer itu bikin nyaman, bikin yang kedua udah pelayanan, kita lari ke produk. Ke produk. Nah, udah ke produk. Nah, sekarang misalkan produknya harus enak juga. Karena kalau misalkan nggak enak, contohnya misalkan kita jualan nasi goreng misalkan contohnya di tempat outlet atau booth misalkan jualan nasi goreng. Nasi gorengnya biasa keasinan atau kurang apa gitu, hambar atau gimana misalkan. Ya tetap masih nggak bakal baik lagi. Pasti nggak bakal baik lagi. Nah, udah ke produk, baru kita ke situasi kondisi lingkungan apa namanya tuh tempat kita usaha di mana. Karena kenyamannya ya lebih kenyamanan, daya tariknya segala macam. Apalagi sekarang anak-anak mendang mending lah bahasanya. Anak-anak mendang mending itu biasanya tuh lebih ke nyari tempat-tempat yang Instagramable. Oke, yang bagus buat foto-foto gitu Nah, Pak ya. itu. Oke. Itu sih untuk yang sekarang untuk lebih menarik customer supaya dapat repeat order tuh kayak gitu sih. Oke. Nah, ini Pak ya, apa nih ya, mungkin tantangan dalam apa menjaga konsistensi brand kita itu selalu ibaratnya di medsos Pak ya, di digital seperti itu selalu ada di atas atau ketika kita itu posting konten ya atau berupa video atau entah apa itu selalu jangkauannya bisa luas atau dikatakan FYP gitu Pak. Kalau untuk di era digital ini kita balik lagi ada mungkin baik lagi sama kita sama Meta lah ya. Sama Meta. Kita baik lagi sama Meta. Gimana supaya kita konten yang di akun kita itu terus FYP ibaratnya bisa tembus lah minimal ratusan ribu viewers. Nah seperti itu. Nah, misalkan ratusan ribu viewers, balik lagi nih, ada beberapa cara. Kalau misalkan kita secara organik, kita lihat dulu nih, kita lihat dulu dari followersnya kita. Kalau misalkan followers kita cuman ibaratnya berapa puluh atau berapa ratus, ya mungkin menurut saya ya viewersnya paling nggak nyampe ribuan deh. Kalau kita organik ya, nah palingan saya juga menurut yang saya pakai itu biasanya kita beriklan, iklanin karena gitu Pak ya. Nggak bisa kalau misalkan zaman sekarang nggak apa ya namanya nggak bisa kita pakai iklan karena kalau kita pengen ya otomatis kita ibaratnya kita mau mancing nih, ibaratnya kita mau mancing supaya customer kita ke sini, ya kita harus beli dulu pancingannya, umpannya, ya itu salah satunya gitu sih. Simpel lah kalau misalkan untuk itu. Intinya mah pasti kalau udah kayak gitu paling ya kita jatuhnya ke kolaborasi sama vlogger, food vlogger atau misalkan kita mau ke YouTube bisa ke food vlogger terus yang apa namanya tuh Instagramable yang buat Instagram gitu lah yang buat vlog-vlog gitu di ini bisa kolaborasi sama mereka karena biasa nanti konten yang dibikin itu pasti terbantu gitu ya sama sama mereka. fans base-nya si vlogger itu. Gitu sih paling itu sih untuk saat ini yang di era digital sekarang. Nah ini Pak ya mungkin
terkait apa konsisten ya, tadi kita menyinggung tentang konsisten dalam membuat konten. Nah, ada nggak sih Pak jam-jam yang terbaik gitu ya ketika kita memposting suatu konten itu sehingga bisa mendapat jangkauan yang lebih banyak gitu, lebih luas? Ini agak sedikit menyinggung soal tentang jam buat upload ya, Iya, upload jam-jam posting. jam-jam posting buat konten. Kalau menurut saya, pandangan saya sendiri ini mah nggak tahu menurut pandangan rekan-rekan semua yang di luar sana. Kalau untuk jam upload, menurut saya dari persentase dari 1 sampai 10 berkurang lebih 70%. 70% 70% berpengaruh berarti. berpengaruh. Karena buat apa? Saya di bidang F&B itu harus bikin konten tuh minimal sehari itu tiga 3 kali sehari. 3 kali minimal, itu teh minimal. Mau itu story, mau itu ibaratnya reels, mau Oke. itu ibaratnya ke Feed. feed, minimal 3 kali, 1 hari 3 kali Satu. minimal harus itu mah, karena ada beberapa jam yang notabene itu untuk makanan ya, khusus makanan itu pasti kalau misalkan di jam-jam tersebut yang saya sekarang ini saya jalanin itu dari jam 11 siang, Oke, jam antara 11. di range jam 11 siang sampai jam 1. Jam 1. Jam 1. Pokoknya mah range di batas-batas waktu jam segitulah. Oke. Dari jam 1 jam segitu. Yang kedua itu batas dari jam 4. Jam 4 sore. 4 sore. 4 sore sampai ke maghrib. Sampai jam 6-an lah. Jam 6-an. Ya jam 6-an kurang lebih jam 6. Nah, range waktunya. Dan yang terakhir, kalau saya mah biasanya di range jam 8 malam. Jam 8 malam. Sampai jam 10. Oke. 10 malam. Itu sih kalau untuk menurut saya yang agak berpengaruh lah ya, lumayan berpengaruh karena di jam-jam tersebut tuh yang pertama itu jam-jam waktunya istirahat. Oke. Yang kedua itu jam waktunya ibaratnya orang-orang pada bubaran dari kerjanya, bubar dari apa namanya mungkin dari kampus yang eh, kemungkinannya jam-jam emang sih lumayan apa namanya tuh ya, kalau jam 10 ya orang-orang yang ibaratnya dari jam 8 jam segitu kan ibaratnya lagi pada siap-siap mau pada tidur ya. Siap-siap yang mau pada tidur ya paling lihat sebelum tidur paling lihat story-story. Nah, makanya disitulah tapi ditembak langsung sama iklan. Karena biar ketahuan, biar tahu karena oh ini ada tempat baru nih, misalkan contohnya ada tempat baru atau tempat makanan yang lagi lumayan kelihatannya enak nih, kelihatannya misalkan kayak apa pelayanannya enak nih, biasanya untuk lihat ini dari shoot apa namanya kontennya, gimana caranya bikin si customer tuh merasa wah enak nih kalau makan di sini Oke. gitu. Intinya harus harus kena di situ sih intinya. Oke, oke, Pak. Nah, ini terakhir Pak ya, pertanyaan dari saya tentang tips ya, tips bagi produk atau brand baru nih dalam melakukan branding di era digital sekarang supaya bisa bertahan gitu di pasaran. Kalau untuk branding yang pemain baru berarti kan Ya. pemain baru untuk bermain di era digital ini saat ini ya paling jaga yang ketiga yang tadi. Yang pertama itu jaga di pelayanannya, yang kedua di rasanya, dan rasa pun nggak boleh nanti misalkan besok kayak gini, besoknya lagi seperti itu, nggak bisa kalau itu. Harus jaga dari pelayanan yang ramahnya, dari pelayanannya, dari rasanya harus konsisten juga, rasanya harus segitu terus. Nah, yang ketiga yang lebih ini sih lebih menurut saya terus berkarya di konten. Terus berkarya di konten karena itu sangat berpengaruh biar supaya apa ya namanya teh bisa bertahan lah minimal di era sekarang. Emang sekarang menurut saya sih era sekarang emang sulit karena daya beli masyarakat tuh melemah, emang melemah. Cuman di sini kalau bisa mah ya
kita dengan pemasaran secara era digital ini emang harus signifikan lumayan. Gitu sih. Oke, mungkin itu aja perbincangan kita hari ini ya. Terima kasih banyak Kang Iwa sudah meluangkan waktunya ya untuk ngobrol-ngobrol bersama saya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Ya. Oke teman-teman ya, segitu aja perbincangan kita kali ini. Semoga teman-teman dapat ilmunya dan juga bisa terinspirasi ya. Tetap semangat, konsisten dan punya komitmen untuk terus berkreasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.